Bang, gradasi itu gimana sih, fit gimana gitu? Kalian semua udah hebat, gue percaya. Cuman namanya kita tukang gunting rambut, kita udah mulai mempelajari, mulai mengenal alat, gunting dan lain-lainnya, kegunaannya buat apa, misalkan kayak teknik laser itu ada apa aja segala macam gitu. Nah, perbedaan antara gimana? Antara di luar dan di Indonesia, sebetulnya orang luar itu jauh lebih kasar gitu dalam apa namanya mencukur rambut gitu. Dia nggak peduli yang namanya mukanya netes air segala macam gitu. Yang dia peduli apa? Hasil gitu. Jadi kalau seandainya kita berbicara masalah hasil di Indonesia ini, sayangnya juga banyak yang berkomentar gitu. Itu potongannya salah, waktunya lama segala macam gitu. Nah, kenapa gua tetap dengan berapa 5 customer sehari, dan habis itu gua udah puas dengan 5 customer, bahkan gua ngebatasi maksimal customer gua adalah per hari, karena gua motong mulai dari jam 7 malam sampai jam 12 malam gitu. Nah, jadi bagi gua kualitas itu harus terus gua jaga. Jadi gua nggak peduli namanya waktu motong itu berapa lama segala macam. Nah, di sana itu sebenarnya ada pelajaran yang paling simpel dan sebetulnya ini mengenai masalah parting dan orang Indonesia. Polemik itu paling sering adalah ngebuat potongan rambut pada saat 2 minggu kemudian tumbuh di bagian mana? Di bagian samping sini itu jigrat gitu. Jadi mereka harus balik ke barbershop 2 minggu sekali segala macam gitu. Terakhir kali gue potong di sana, gue itu baru potong lagi 3 bulan kemudian. Jadi sebenarnya rambut yang bagus itu akan tumbuh selama 1 bulan, 2 bulan ke depan itu maksimal. 3 bulan itu udah nggak ada bentuknya gitu. Cuma 2 bulan itu masih ada bentuknya. Nah, saya tahu sebagai industri barber kita butuh yang banyak customer. Tapi yang saya bilang, ketika kita punya repetitive customer, itu akan kembali dengan sendirinya customer tersebut gitu. Jadi bagian parting kita itu gue punya 2 tipe adalah top of the head, back of the head, sama side of the head gitu. Jadi antara samping, belakang dan atas. Di bagian tengah sini adalah titik tertinggi sebuah kepala. Jadi kalau nanti habis ini model rambut sih, prediksi gue ya 2017 ya, French crop pasti sering, dan habis itu udah mulai yang namanya the barber itu laptop ke atas gitu ya. Nah, nanti itu yang mulai kalian akan eksplorasi ke depannya gitu. Jadi potongan rambut belah samping segala macam itu udah mulai turun gitu. Sekarang mulai kembali ke rambut gondrong atau sekalian pendek atau sekalian laptop dan lain-lain gitu. Dan yang gue suka dari customer gue adalah semuanya mau diajarin untuk gimana cara pakai hair dryer segala macam gitu. Nah, pertama gue berbicara soal masalah top of the head sama samping. Gimana sih cara parting yang benar gitu. Gue itu selalu yang namanya ngebagi titik itu ada 4 bagian. Ada titik 1 di sini, ya, kemudian ada titik 2 itu adalah pada saat dilancipan di sini nih, ya. Nah, kemudian titik 3 itu adalah di lengkungan. Jadi kan ini kan melengkung, dia melengkung seperti ini. Nah, ini titik 3 bagi gue. Titik 4 bagi gue adalah di sini. Nah, jadi kalau seandainya parting, gue itu selalu yang namanya pakai jepitan gitu. Ada juga beberapa bilang barber itu pakai jepit itu banci. Gue nggak peduli, yang gue peduli adalah hasil. Jadi mulai sekarang apapun kata orang, kalian nggak perlu peduli gitu. Terserah kalian mau nyukur sambil jungkir balik, mau kayak gimana, itu bebas. Karena kita punya karakteristik masing-masing gitu. Kenapa gue ngebagi ibarat kata ilmu segala macam gitu? Kenapa bagi gue ilmu memang mahal gitu. Cuma kalau seandainya untuk di Indonesia sendiri, kita mulai edukasi dari yang paling simpel. Karena kenapa gue bilang kalau mau belajar tuh jangan belajar sama gue. Belajar di mana? Di YouTube. Kenapa gue bilang di YouTube? Orang belajar jauh lebih hebat dari gue gitu. Nah, ini bagi gue adalah parting pertama yang paling penting. Tuh, gue selalu ngambil di situ-situ karena gue lihat banyak yang ngambil dari sisi sebelah sini, kayak gini ya. Habis itu kemudian dihabisin, di sini ada sisa rambut yang dipotong, kemudian dibuat apa? Segitiga, ya. Situ-situ, ya kan? Aman kita ngeliat pada saat habis potong, oh bagus banget, gitu kan? Tapi coba 1 minggu kemudian itu juga kasihan gitu. Nah, makanya gue bilang, gue itu jarang banget yang namanya pakai hard part. Hard part itu sebelum sesuai permintaan orang. Jadi rambutnya dibotak ya tadinya, belum dicukur lagi. Nah, jadi ini gue cuma nyoba doang, ibarat kata perbaikin lah. Ini sebetulnya kalau ditanya panjangnya cukup kali, kurang panjang gitu ya. Cuman ya itu akan menjelaskan kayak lebih sedikit aja. Jadi pertama gue itu selalu namanya parting itu bagian rambut ke depan. Habis itu kemudian gue cari titik siku-siku bagi gue titik 4. Nah, ini masih terlalu masuk bagi gue, oh enggak, ini pas di sini. Nah, habis itu kemudian gue arah kemana? Gue arah ke bagian ke depan. Nah, kita tuh di bagian belakang tuh kita tinggal ngikutin, jadi kita nggak perlu apa, nggak perlu nyari-nyari lagi segala macam, kita tinggal ngikutin. Sisanya aja dari kita bagian ke depan. Nah, ini namanya natural part bagi gue. Nah, ya, jadi dia itu nanti dengan sendirinya pun akan ngikutin keseluruhan sampai bagian belakang, gitu. Jadi unyang-unyang itu adalah apa sih kita bilangnya unyang-unyang atau pusaran ya, apapun itu bahasanya lah ya. Itu terserah kalian juga. Nah, ini otomatis akan ngikutin unyang-unyang secara natural.
Jadi yang tadi gue bilang itu, garis itu nggak perlu yang namanya kita itu bikin apa namanya Harvard dan lain-lain sebetulnya kalau seandainya kita bisa mengedukasi. Misalnya kita di Michelle gitu, biasanya gue habis motong kayak gitu ya, nanti kita akan menjelaskan ke siapa, ke customernya gimana cara mereka nyisir segala macam. Itu pasti bagian utama. Sama bagian samping juga akan gue buat seperti itu gitu. Jadi pertama gue basahin, gue tutup depan, habis itu gue cari situ-situnya. Nah, sedikit. Ini jujur rambutnya sebetulnya yang tadi gue bilang kan, kalau habis dari botasnya agak apa namanya, agak sedikit sulit juga karena masih pendek, susah antara ngebedain bagian mana belakang dan samping gitu. Kenapa sih gue pakai jepitan itu? Karena gue gak suka namanya apa, ada rambut nantinya jatuh nggak sengaja kepotong gitu. Gue orangnya agak sedikit idealis dan perfeksionis sih. Jadi kalau seandainya rambut ini ada yang salah gitu, gue bisa nyalahin diri gue selamanya. Kenapa gue nggak ada kaca? Gue selalu ngukur antara gue coba simetris itu antara gue balik garis kanan dan garis kiri. Jadi kaca itu bagi gue berguna banget buat gue. Nah udah masuk kayak gini, biasanya ada dua tipe. Gue biasanya ngeringin untuk apa namanya? Untuk mastiin kalau seandainya parting itu benar, karena parting yang salah itu artinya pada saat kering kita kaget gitu, udah dipotong kan tiba-tiba pas kering itu ngejigrak rambutnya. Itu sedikit roll yang tengah sebelah itu udah roll. Nah bang, jadi bagi gue tuh kalau seandainya gue pribadi ya, motong kering itu jauh lebih enak dibanding motong basah kalau bagian samping gitu. Gue cuma takut tuh cuma satu, jadi kita itu pasti namanya buat kesalahan lah. Nah dulu itu yang paling kesalahan gue lakuin adalah gue terlalu pede. Jadi habis buat apa namanya rambut basah, habis itu gue potong-potongnya terus gue kaget pada saat kering anjir ada rambut yang seharusnya partinya bukan di situ, tapi akhirnya gue paksain itu, akhirnya jigras gitu. Yang bisa gue lakuin apa, cuma minta maaf dan nggak bisa rambut itu gue tumbuhin lagi. Jadi bagi gue tuh yang namanya tadi gue bilang, kita itu bekerja di bidang jasa bukan penjualan gitu. Jadi sebisa mungkin lah kita menghasilkan sebuah kreasi jasa yang nanti juga akan berbanding lurus sama penghasilan kita. Pokoknya kita percaya uang kita nanti akan datang dengan sendirinya. Nah pertama, sebetulnya kalau seandainya mereka di sana menggunakan, ibarat kata gue di sini cuma total plagiat aja ya. Total plagiat dari sana, tapi bagi gue adalah plagiat itu mengembangkan, ya itulah ilmu dari sebuah rambut gitu. Antara kita berkreasi sendiri atau kita berplagiat, tapi ibarat kata itu memajukan industri potong rambut kita juga di Indonesia. Nah jadi sebetulnya alat-alat gue hampir semuanya, gue itu selalu ngebagi alat-alat gue itu seperti ini ya. Cuman ini juga gue bakal pakai magic tape yang ini juga sama aja magic tape, tapi gue selalu garisin seperti ini. Entah mau pakai spidol, entah mau pakai pipet dan lain-lainnya. Ini gunanya buat apa? Ini bagi gue adalah gunanya sebagai pembantu kita untuk belajar. Ini namanya lever close. Di sini ini adalah open. Kemudian di sini adalah half. Di sini adalah half to close. Di sini adalah half open. 5 aspek ini itu paling penting yang nanti kita untuk nyambungin dari shaver gitu. Sekarang mulai banyak kan pelaku barbershop itu minta ke mana, ke ownernya, bos beli shaver bos dari bagus. Tapi pada saat dibeli nggak dipakai, karena kenapa? Mereka belum tahu cara makainya, dan pada saat pakai yang terjadi apa? Putus ya. Nah tapi nanti gua angkat contohin semuanya putusnya itu kayak gimana. Sorry gua kalau seandainya motong emang selalu sering banget yang namanya apa? Muter-muter gitu, karena apa ya? Gua pertama kali muter orang itu ya gua bilang sama YouTube ya,
Jadi gue itu selalu bilang sama, ini pertama gue pakai open ya. Tadi kita ingetin aja ada close, ada open, ada middle, ada mid to close, ada mid to open. Ini gue pertama pakai open, ini cuma gue buat nyari aman. Nah ini adalah titik setiap orang ketika kita naruh sisir di sini, kita jatuhin, ini ada lengkungan di sini. Nah inilah yang nggak boleh kita lewatin. Jadi clipper itu posisinya nggak bakal kita pakai seperti ini, tapi kita buang ke arah atas. Dan sisir gue di sini sebagai pengaman supaya nggak kelewatan. Dan ini yang tadi gue bilang, apa sih akibatnya kalau saja kita masukin ke dalam ini? Pada saat dia tumbuh, dia akan jigras. Jadi gue akan coba bikin guideline yang pertama, ini berarti sebagai coret-coretan gue lah, sebagai dasar gitu. Gue itu orangnya, yang tadi gue bilang, kalau ada Michelle, itu otodidak, kita sama-sama otodidak. Nah cuman kalau seandainya beda itu gue mempelajari secara teoritisnya gitu. Nah